puji bagi nama Tuhan karena waktunya sudah tiba. Kita akan segera memulaikan ibadah puasa kita pada sesi yang pertama. Kita pujikan nyanyian rohani 342, kasih Tuhan mengubah segalanya.
kasih-Mu Tuhan itu yang sanggup mengubahkan apapun juga yang ada di dunia ini Tuhan. Oh haleluya, sampai suatu waktu mengubahkan kami menjadi sama sempurna seperti Engkau bisa menjadi mempelai wanita-Mu ya Tuhan. Tuhan terus curahkan bagi kami kasih-Mu, firman dan Roh Kudus-Mu semakin memenuhi kehidupan kami, khususnya pada saat ini dan sepanjang hari ini dalam ibadah doa puasa kami Tuhan. Sungguh-sungguh merendahkan diri dan bantu mengikut pengalaman salib, pengalaman kematian bersama Engkau. Dan Tuhan, Engkau juga akan mencurahkan kasih dari Golgota bagi kami semua ya Tuhan. Semakin kami menjadi kehidupan yang mengasihi Engkau lebih dari segala perkara yang ada di dunia ini ya Tuhan. Sebabnya ibadah ini dari sesi yang pertama diserahkan ke dalam tangan-Mu sebagai imam besar yang Engkau yang hadir mengimami ibadah kami dalam urapan Roh-Mu yang suci, mengurapi, menguasai setiap kehidupan kami Tuhan. Mulai dari pemimpin pujian, pemain musik, singers, pelayan, komputer, semua kami yang ada di sini yang mengikuti lewat siaran langsung, siaran tunda, semua dalam mengaruh urapan yang dari surga untuk mampu beri yang terbaik kepada Tuhan. Pujian yang kami naikkan sampai doa penyembahan kami semua boleh naik oleh rasa lupa, membawa harum, menyenangkan, memuaskan pribadi-Mu ya Tuhan. Sementara juga pemberitaan firman-Mu, urapilah, bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Kami tahu ini sudah sinaplen kami, berbagai cara pengerjaan kelicikannya menghalangi kami untuk beribadah. Di saat beribadah mengalihkan konsentrasi kami kepada hal-hal yang lain Tuhan. Bersati kami panggil nama-Mu yang berkuasa menolak, mengusirkan, bahkan menghancurkan segala pujian iblis itu di dalam nama Yesus. Pergi darah Yesus yang berkuasa, beri kebebasan, kemenangan, sukacita, bahagia dari surga akan boleh alami kami rasakan dalam beribadah puji, muliakan nama-Mu, bersekutu dengan kebenaran firman-Mu. Di saat kami tersungkur menyembah Engkau Tuhan, hadirat-Mu sungguh-sungguh kami rasakan kemuliaan, kuasa, mujizat nyata dalam kelemahan kami. Kuasa-Mu sempurna Tuhan nyatakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, bahwasanya itu selama yang kasih setia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah doa puasa sesi yang pertama. Haleluya, amin. Selamat pagi. Salam sejahtera, dalam kasih saya Tuhan Yesus Kristus. Di mana pada pagi hari ini kita boleh datang kembali ke rumah Tuhan untuk memuji, mempergunakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan sebentar kita akan menyembah Tuhan. Tak lupa juga saya menyapa selamat beribadah, selamat menikmati berkat Tuhan bagi saudara sekalian yang mengikuti ibadah ini secara online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian kita masih dalam nyanyian rohani 216 Roh Kudus. Roh Kudus, ku mengasihimu.
pujian kita masih dengan rohani 242, Dia lahir untuk kami. Puji bagi nama Tuhan. Kita lanjut pujian kita masih dengan rohani 271. Tepuk tangan, haleluya. Puji bagi nama Tuhan, puji-pujian, saya tidak akan berpanjang lagi. Kita akan segera menerima kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan dengan rohani 270, berkarya Roh Kudus.
Perjuangan kami yang sungguh-sungguh untuk semakin disucikan, diubahkan, dibaharui, untuk satu kelak menjadi sama seperti Engkau Tuhan. Oh haleluya, untuk kembali kami bisa Tuhan kembali ke Firdaus Tuhan, tempat yang Engkau sudah sediakan bagi kami Tuhan. Haleluya. Sebabnya kami membutuhkan firman-Mu untuk menyucikan kami hari-hari ini Tuhan, mengubahkan kami semua. Nyatakanlah bagi kami saat ini Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap hidup kami. Nyatakan apa yang menjadi kekurangan, cacat celah dalam setiap hidup kami lewat firman yang dibukakan rahasianya. Bukakanlah rahasia firman-Mu dan urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci Tuhan. Mulai dari hamba, untuk hamba mampu sampaikan firman dengan hikmat yang dari surga. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap kehidupan kami, menyucikan, mengubahkan dari manusia daging jadi manusia rohani sampai sempurna mulia seperti Engkau Tuhan. Urapi juga kami semua, baik yang ada di sini yang mengikuti lewat siaran langsung, siaran tunda, siap telinga yang sempat mendengar. Urapilah Tuhan, untuk mampu menerima firman dalam tanda hati yang lemah lembut, yang rendah hati menjadi tanah yang baik dan subur. Menerima setiap benih firman bertumbuh menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang manis Tuhan. Kami persembahkan semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kiranya firman Roh Kudus menyucikan kami, melayakkan kami, mendorong, menggairahkan kami naik ke gunung-Mu yang kudus Tuhan, menjadi penyembah yang benar sampai menjadi penyembah yang sempurna Tuhan. Kami tahu Tuhan, oh iblis tidak senang melihat kami, bermacam cara pekerjaan kelicikannya menggoda, merintangi kami saat kami mendengar firman, saat kami menyembah Engkau lewat roh-roh jahat, roh najis, roh ngantuk, rasa hati main-main. Kami semua dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Firman dan Roh Kudus, dua tangan Tuhan terulur bagi kami, menolong, memulihkan, mengangkat, untuk memberi damai sejahtera, jalan keluar, beri kemenangan, menghapus segala kemustahilan dalam setiap hidup kami sampai satu waktu kemustahilan tertinggi menjadi sama sempurna mulia, layak menjadi mempelai wanita-Mu Tuhan. Mohon kemurahan-Mu, kasih setia-Mu dicurahkan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambut kebesaran firman-Mu. Haleluya.
Amin. Silakan. Dimatikan saja. Tidak ada gunanya gitu pasang. Matikan. Laptop matikan saja. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati, dikasih oleh Tuhan, baik saudara di sini dimanapun saudara sekalian berada mengikuti ibadah ini, selamat beribadah, selamat mendengarkan firman Tuhan. Dan kasih setia, damai sejahtera, bahagia dari Tuhan dilimpahkan dalam setiap diri kita, melawat kehidupan kita sekalian. Puji Tuhan, kita lanjutkan firman yang kita tekuni dalam setiap ibadah puasa, juga ibadah doa semalam suntuk dalam kitab Keluaran. Masih berada pada pasal 1. Keluaran pasal 1 ini ada 2 rencana besar, ya, baik rencana dari Allah, ya, rencananya Tuhan, kemudian juga ada rencananya setan. Di rencana, ya, di mana ada rencana Tuhan, di situ ada rencana setan. Ya, rencana Tuhan adalah, ya, tentang pertumbuhan, perkembangan gereja Tuhan sampai kelepasan gereja Tuhan. Dulu bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan. Nah, sekarang kita gereja Tuhan dari dunia ini menuju awan-awan yang permai. Puji Tuhan. Jadi setan menghalangi pertumbuhan ini. Setan menghalangi, ya, kelepasan dari gereja Tuhan. Ya, namun kita harus tahu, ya, dengan pasti bahwa rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Sekalipun ada yang gagal, ya, sekalipun ada di antara kita yang gagal, rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Ya, jadi apapun yang terjadi, rencana Tuhan pasti berhasil untuk, ya, mengangkat gereja Tuhan bisa bertemu dengan Dia di awan-awan, atau menjadikan gereja Tuhan menjadi mempelai wanita surga. Allah pasti berhasil. Semoga kita ada dalam keberhasilan dari Allah untuk membentuk gerejanya menjadi gereja yang sempurna. Puji Tuhan. Nah, kita masih berada pada rencana yang kedua, rencananya setan, untuk kita waspadai, ya, untuk kita, ya, perhatikan dan tidak terjadi atas hidup kita, ya, bukan, ya, kita yang mengalami rencana setan. Ya, semoga kita semua ada dalam rencananya Tuhan. Nah, rencana setan itu ada 3. Ya, ada 3 rencana setan. Ya, mulai dari kelicikannya, ya, kita sudah mempelajari kelicikan setan itu seperti kelicikan ular. Ya, ular yang sudah pernah memperdaya Adam dan Hawa di Taman Eden. Dan sekarang ular ini telah bertransformasi menjadi ular naga di dalam kitab Wahyu pasal 12. Jadi pengalamannya sudah ribuan tahun. Jadi dibanding kita manusia yang berapa tahun hidup di dunia ini, ya. Jadi jangan kita bangga, oh saya pandai, saya hebat. Setan lebih pandai, lebih hebat daripada kita. Pengalamannya sudah ribuan tahun. Jadi jangan coba-coba lawan setan dengan ini, dengan kelicikan, kepandaian manusia, kehebatan manusia. Wah, kalah jauh. Ya, makanya, ya, kita sudah dengarkan, melawan kelicikan setan harus dengan apa? Tulusnya merpati. Roh Kudus, harus punya Roh Kudus. Semakin, ya, tercurah, penuh, melimpah dalam hidup kita, sehingga kita tidak akan terkena, ya, kelicikan daripada setan yang, ya, sudah banyak menjatuhkan, ya, gereja Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan hari-hari. Ya, semoga kita bisa mengerti, kita waspada, dan kita tidak terjebak di dalam kelicikan daripada setan. Ya, puji Tuhan. Kemudian selanjutnya yang kedua, ya, rencana setan yang kedua adalah kekejaman. Ya, nanti yang ketiga pembunuhan. Nah, kita masih berada pada yang kedua, kekejaman dari setan. Ibarat doa semalam suntuk, kita sudah dengarkan. Kekejaman setan ini lewat kerja paksa, ya, di dalam
Keluaran pasal 1 ya. Keluaran pasal 1 ayatnya yang ke ayat 11 ya. Keluaran pasal 1 ayat 11. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan yakni Pitom dan Ramses. Ya, tapi makin ditindas, makin bertambah banyak berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat, batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Nah, ini kekejaman dengan kejam setan, ya, memaksa Israel kerja paksa. Ya, haleluya. Ini semoga kita sungguh-sungguh ya memperhatikan ini, untuk kita tidak terjebak lagi di dalam kekejaman setan. Tadi kelicikan sudah lolos, nah jangan sampai terjebak dalam kekejamannya setan lewat kerja paksa. Nah, ada dua macam kerja paksa. Ada dua macam kerja paksa. A, itu yang pertama, mengerjakan batu bata. Di sini kita membaca, ya, mereka memahitkan hidup orang Israel untuk mengerjakan tanah liat dan batu bata. Ya, ini dua macam kerja paksa. A, mengerjakan batu bata dari tanah liat. Nah, tanah liat ini adalah bicara tentang manusia. Ya, kita manusia terbuat dari tanah liat. Ya. Awal manusia dibentuk dari tanah liat. Jadi tanah liat ini menuju manusia. Nah, batu bata itu alatnya setan. Ya, batu bata itu alatnya setan. Nanti kita lihat membangun Pitom, membangun Ramses, sampai nanti puncaknya membangun Babel. Nah, ini, ya. Jadi batu bata itu adalah alatnya setan. Ya. Nah, ya, tanah liat ini dijadikan batu bata itu lewat proses pembakaran. Ya, nanti kita sudah bisa baca seterusnya bagaimana Israel mengerjakan batu bata ini dengan ya jerami. Ya, jerami ya membakar batu bata. Ya, tadinya disediakan jerami ya, namun ya karena ya Musa menghadap kepada Firaun, kita akan ya, terus akan ya mempelajari kitab Keluaran ini ya, sampai jerami tidak disediakan, mereka harus cari sendiri ya, cari sendiri jerami untuk ya, membakar batu bata itu ya, jadi tanah liat dibakar dengan ya, jerami. Nah, manusia ini, tanah liat itu manusia dibakar dengan apinya setan ya, dibakar dengan apinya setan ya, yaitu api dosa, api dunia, hawa nafsu daging ya, sehingga ya, dibuat menjadi alatnya setan untuk membangun kota-kota perbekalan bagi setan ya, bagi Firaun. Kota perbekalan ini sama dengan kotanya setan ya, kota perbekalan, kota setan. Moses sini. Ya, ini kita perhatikan ya. Manusia tanah liat ini dibakar dengan apinya setan, yaitu api dosa, api dunia, api hawa nafsu daging ya, sehingga menjadi batu bata alatnya setan untuk membangun kota-kota perbekalan yakni Pitom Ramses yang adalah kotanya setan ya. Mulai dari yang pertama Pitom, kota Pitom. Pitom itu artinya ya dipagari atau ikatan. Itu arti kota Pitom. Pitom artinya dipagari atau ikatan. Jadi, kota yang dipagari dengan temboknya yang besar itu ya, untuk mengikat ya, orang-orang yang ada di dalamnya. Ya, jadi kota Pitom itu bicara ikatan, ya ikatan. Nah, ini yang mengikat manusia ya, kesibukan dunia. Ya, dosa-dosa, hawa nafsu daging yang diikuti itu mengikat manusia ya, mengikat manusia ya, sehingga manusia itu gereja Tuhan, hamba Tuhan ya, pelayan Tuhan, tidak bisa beribadah melayani
Karena sibuk dengan pekerjaan di dunia, sibuk dengan aktivitas di dunia. Ya. Haleluya. Karena dia terikat dengan dosanya, karena dia mengikuti hawa nafsu. Aduh, kalau saya ibadah dulu nanti bagaimana ini? Ya, apalagi kalau ibadah puasa, kalau saya ibadah bagaimana, lapar nanti. Biasanya kalau pagi-pagi sudah minum ini, minum itu, makan ini, makan itu. Nah, sementara harus puasa. Nah, ya. Jadi kalau kita mengikuti hawa nafsu berarti itu membangun kota pitom itu. Sama dengan kita bukan alatnya Tuhan, kita alatnya setan ya untuk membangun kota pitom. Ya, jadi kita terpengaruh, kita diikat oleh kelemahan daging sehingga tidak bisa beribadah melayani Tuhan. Ya, jadi apapun itu kesibukan dunia tadi, apinya setan tadi, api dosa, api hawa nafsu itu membuat manusia membangun kota pitom, terikat dengan apa yang ada di dunia ini sehingga dia tidak bisa beribadah melayani Tuhan. Ya, jadi orang yang terhalang, terikat dengan sesuatu di dunia, dengan dosa, dengan kelemahan daging, itu adalah kehidupan yang sedang membangun kota setan, kota pitom. Ya, perbekalannya setan. Jadi saudara itu makanannya setan, mohon maaf ya. Saudara yang terhalang beribadah melayani, dalam diri saudara ada makanannya setan, perbekalannya Firaun, setan. Ya, tempat untuk dia makan. Makanya setan itu sangat menikmati, senang dengan manusia yang tidak ibadah, tidak melayani. Itu makanannya setan. Ya, jadi semakin kita tidak ibadah, tidak melayani, semakin tertimbunlah makanan setan dalam hidup kita. Ya, sampai yang benar-benar akan dimangsa betul, dimakan betul saat Antikris berkuasa. Dimangsa betul-betul, dan akan selamanya nanti bersama dengan setan dalam lautan api. Jadi semoga kita mengerti untuk kita tidak terikat dengan apapun di dunia ini, tidak terikat dengan dosa, tidak terikat dengan kelemahan daging, untuk bisa beribadah, untuk bisa melayani Tuhan, membangun tubuh Kristus, bukan membangun tubuh Babel, tubuhnya setan. Sebab nanti kita lihat kota Pitom Ramses akan menuju pada kota Babel, itu puncaknya. Pitom Ramses menuju pada Babel. Nah, ini semoga kita mengerti. Kemudian yang kedua, kota Ramses. Pitom itu ikatan, Ramses itu berhala, ilah matahari. Ramses itu adalah ilah matahari. Itu kota Ramses. Ramses itu ilah matahari, sama dengan berhala. Berhala. Jadi apa yang sudah menghalangi kita tadi, membuat kita tidak beribadah melayani Tuhan, itulah berhala. Itulah berhala. Pekerjaan bisa jadi berhala. Apalagi sekolah bisa jadi berhala. Apa saja yang menghalangi kita dalam ibadah pelayanan. Anak bisa jadi berhala. Orang karena mengurus anak, sibuk mengurus anak, ibadah. Itu berhala itu. Nah, seharusnya apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu memudahkan kita. Seharusnya tidak menghalangi. Walaupun tidak mudah, tapi tidak menghalangi kita beribadah. Haleluya. Memang kami merasakan betul tambah anak lagi, tambah lagi pergumulan, tambah lagi waktu mengurus anak, sudah 2. Tapi kami tidak mau terhalang. Jangan karena urus anak sudah tidak lagi ibadah puasa, tidak lagi doa semalam suntuk. Harus tetap. Jangan sampai anak jadi berhala. Apapun yang kita miliki di dunia ini, jangan sampai itu jadi berhala menghalangi kita untuk beribadah melayani Tuhan. Itu kota Pitom, kota Ramses. Itu makanannya setan, bekalnya setan. Jadi semakin kita terhalang, semakin kita terikat, semakin itu jadi berhala, itu sudah. Itu bekalnya setan dalam hidup kita untuk benar-benar suatu waktu akan lahap habis, dimangsa habis oleh setan. Saat Antikris berkuasa sampai nanti akan bersama-sama dengan setan dalam lautan api selamanya. Semoga kita bisa mengerti ini. Haleluya. Nah, tandanya ini kita perhatikan. Tandanya orang yang terikat. Ada kota Pitom, ada Ramses, ada berhalanya, dia ada terikat dengan sesuatu di dunia dan sudah menjadi berhala dalam hidupnya sehingga dia tidak bisa beribadah melayani Tuhan. Tandanya, saudara. Tandanya orang yang sudah
membangun Pitom dan Ramses ini, tandanya adalah gampang tersinggung kalau diingatkan. Nah, ini tanda-tanda orang yang sudah ada Pitom, ada Ramses, ada ikatan, ada berhala. Ketika diingatkan, mulai dia mulai bersungut, ngomel-ngomel dalam hatinya, tidak suka, dan lain-lain, sampai marah. Nah itu, kalau diingatkan soal ibadah, wah, dia banyak alasan baik. Nah ini orang yang sedang membangun kota Pitom Ramses. Tandanya kalau diingatkan gampang tersinggung, gampang bersungut, gampang marah. Semoga kita bisa mengerti. Seharusnya semakin kita menerima firman pengajaran yang menyatakan kesalahan kita, menegur kita, menasihati kita, semakin kita bergairah. Nah, itu berarti kita sedang membangun tubuh Kristus. Tapi kalau orang itu gampang tersinggung, gampang merajuk, macam-macam, sikap-sikap yang negatif, itu sedang membangun Pitom, sedang membangun Ramses. Ini semoga kita mengerti, kita perhatikan baik-baik. Nah, sampai puncaknya nanti, semakin orang itu terhalang beribadah melayani, dengar firman mudah tersinggung, dengar firman suka kritik, dengar firman suka ngomel, suka marah-marah. Satu waktu puncaknya membangun Babel. Sebab sejarahnya, saudara, sejarahnya bahwa Babel itu mengalahkan Firaun. Kerajaan Babel yang dipimpin oleh Nebukadnezar itu mengalahkan kerajaan Mesir. Sehingga Pitom dan Ramses itu menuju ke Babel. Puncaknya kepada Babel. Nah, ini perhatikan. Jadi kalau sudah terikat dengan sesuatu di dunia ini, terikat dengan dosa, dengan kelemahan daging, sudah jadi berhala, membuat dia terhalang beribadah. Kemudian dengar firman tersinggung lagi, dengar firman bersungut, ngomel, kritik. Nah, sudah mulai terbangun kota-kota perbekalan oleh setan sampai puncaknya Babel. Puncaknya Babel, menara Babel. Kejadian pasalnya yang ke-11 ayat 3, 9. Kejadian pasal yang ke-11, Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-3. Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-3. Ini sudah bisa baca dari ayat 1, ini tentang menara Babel, Menara Babel. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata. Perhatikan tanah liat tadi dibuat jadi batu bata dan membakarnya baik-baik. Tadi dibakar dengan api dunia, api dosa, api hawa nafsu daging. Lalu itulah dipakai sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, mari kita dirikan bagi kita sebuah kota, sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Dan seterusnya. Kemudian ayat yang ke-9, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Kota itu bernama Babel. Nah, ini puncaknya Pitom dan Ramses. Puncaknya tanah liat dibuat jadi batu bata. Akan membangun kota Babel. Membangun kota Babel. Nah, kota Babel ini ada perkembangannya. Membangun kota Babel ini ada perkembangannya. Perkembangan kota Babel yang pertama, mulai dari di ayatnya yang ke-4 tadi kita membaca, mereka katakan, mari kita dirikan menara Babel ini, puncak sampai langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak seluruh bumi. Mencari nama, supaya mereka tidak tersebar, bisa satu dalam itu, dalam tubuh Babel. Nah ini, jadi perkembangan Babel mulai dari mencari nama, mencari popularitas. Tidak menampilkan nama Yesus, tapi nama sendiri, itu. Mencari hal-hal yang membuat diri itu jadi hebat,
Ya, jadi ternama, jadi terpuji, ya, dihormati, disanjung-sanjung. Nah, ya, ini cenderung sifatnya manusia yang ditanamkan setan dalam pribadi manusia. Ya, setan ketika jatuh dari langit, ya, awal mula dia jatuh karena dia sombong. Oh, saya ingin menyamai Tuhan, bahkan lebih daripada Tuhan, mau disembah. Tuhan jatuhkan dia ke bumi, jadilah setan, dan setan menanamkan sifat ini kepada manusia sejak dia jatuh. Sejak manusia jatuh dari Taman Eden, jatuh dalam dosa, dibuang ke dunia ini, sudah tertanam dalam diri manusia itu sifat-sifatnya setan. Sifat yang suka cari nama, ya, supaya disanjung-sanjung, kau hebat, kau luar biasa, ya, diagung-agungkan, ya. Nah, ini perkembangan dari Babel, mulai dari dia, ya, tinggi hati, ya, mulai sombong, mencari nama, ya, supaya dipuji, supaya disanjung, ya, sehingga, ya, kehidupan yang seperti ini tidak akan menampilkan nama Yesus. Bahkan seringkali nama Yesus sebagai topeng belaka supaya namanya yang disanjung. Nah, hati-hati ya, saudara, kalau perhatikan ada orang beribadah, tepuk tangan buat Tuhan. Ya, bukan untuk Yesus, tapi untuk orang itu. Ya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya, bukan untuk Tuhan, tapi untuk dia. Ya, jadi nama Yesusnya sebagai topeng saja. Dia mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, ini hati-hati. Tidak ibadah-ibadah orang sehari-hari mengarah kepada Babel sebenarnya. Orang mulai mencari nama. Ya, nama gerejanya paling terkenal supaya paling banyak orang datang. Ya, dibuatlah cara-cara supaya orang senang beribadah di situ. Ya. Nah, ini yang kita perhatikan. Ya, sehingga dia akan menghalalkan segala cara untuk menarik jiwa datang kepada Tuhan. Ya, supaya kita jangan terserak, jangan tersebar-sebar, tercerai-berai, supaya kita satu. Dengan Babel ini, kota Babel, kita satu saja di kota Babel ini. Jangan tersebar ke seluruh bumi. Ya, supaya menjadi satu dalam tubuh Babel, nanti akan menuju pada perkembangan, ya, Babel ini sampai kepada perempuan Babel, mempelai wanita setan. Itu terakhir, nanti kita akan lihat yang ketiga. Nah, jadi mulai mencari nama, ya, mencari, ya, haleluya, atau menarik jiwa-jiwa untuk datang dengan menghalalkan segala cara, ya, supaya ini, ya, yang ditampilkan yang jasmani yang hebat. Ya. Nah, itu yang banyak hari ini ditampilkan oleh gereja Tuhan, menampilkan hal-hal jasmani, figur manusia, ya, artis, supaya orang datang, ya, menampilkan itu cara-cara dunia, seperti dunia, ya, orang ya bagaimana suka pergi ke sana, dia buat juga, ya. Kalau orang banyak suka pergi ke diskotik, ya, gereja juga seperti diskotik, itu lampu-lampu dan sebagainya, ya, orang suka datang, ya, haleluya, ya, banyak macam cara. Kamu datang di sini, nanti kasih sembako, ya, sama tambah sembako, tambah cukur rambut gratis. Ya, banyak dijemput, ya, macam-macam caranya supaya banyak jiwa terkumpul, ya, mencari nama, ya, mencari popularitas, ya, sehingga bukan nama Yesus ditampilkan, tapi nama diri sendiri, ya, nama golongan itu, nama kelompok itu. Nah, itu yang ditampilkan. Itulah, ya, mendirikan Babel. Sehingga kalau sudah mencari nama ini, terhimpunlah orang-orang yang di situ, ya, terkumpul dalam satu persekutuan yang mencari nama tadi, ya, dengan menggunakan cara-cara dunia, figur manusia, ya, dan lain-lain, sehingga perkembangan yang kedua, jadilah kota Babel. Jadilah kota Babel. Wahyu pasal 18 ayat 2, di mana tempat bersembunyinya, ya, serigala, tempat bersembunyinya burung-burung, roh jahat, roh najis. Wahyu pasal 18, Wahyu pasal yang ke-18 ayat
1 dan 2. Wahyu 18 ayat 2 saja, ayat 2. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis, tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Nah, jadi kalau sudah tadi mencari nama, menarik jiwa datang ya kepada suatu persekutuan itu, ya, dengan cara-cara tadi, figur manusia, cara-cara dunia sehingga orang sudah terkumpul. Nah, maka tempat itu adalah kota Babel, tempat bersembunyinya kejahatan, kenajisan. Haleluya. Jadi hanya di luar saja kelihatan dia beribadah, melayani, ya, kelihatan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tapi di dalamnya itu kejahatan, di dalamnya kenajisan. Ya. Oh, ini. Nah, itulah yang disebut gereja palsu. Babel itu gereja palsu. Hati-hati. Ya, gereja palsu. Kelihatan gereja tapi palsu. Gereja itu adalah perkumpulan anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang memuji menyembah Tuhan. Ya, tapi kalau memuji menyembah Tuhan itu hanya sebagai topeng, di dalamnya ada kejahatan, ada kenajisan. Nah, itulah gereja palsu. Itu gereja palsu. Yang akan menuju nanti kepada gereja apa? Gereja setan. Mempelai Babel. Itu terakhir yang ketiga. Nah, jadi mulai palsu dulu sampai akhir nanti sudah muncul gereja setan. Nah, hari-hari ini ya, sampai gereja setan sudah tidak lagi menyembunyikan diri, sudah mulai tampil gereja setan hari-hari. Sudah mulai tampil. Ya. Jadi gereja palsu itu akan mengarah kepada gereja setan. Akan mengarah kepada gereja setan. Jadi kita waspada. Ya, kita datang beribadah, kita bukan tergiur dengan figurnya, yang jadi yang berkhotbah di sana, itu orang hebat, gelarnya banyak, atau yang berkhotbah di sana, artis, datang, ibadahnya begini, bagus cara-caranya. Hati-hati, itu Babel itu, boleh mencari nama, mencari popularitas, ya, menarik jiwa dengan menghalalkan segala syarat, ya. Sehingga kalau sudah berkumpul di situ, ya sudah bersembunyi di situ roh-roh jahat, roh najis dalam gereja itu. Ya, pasti di dalamnya ada kejahatan, itu ikatan akan uang. Ya, tujuannya kumpulkan orang banyak-banyak, ya supaya apa ya? Itu uang. Ya, lagi-lagi soal uang. Orang banyak terkumpul, ya sudah. Ya pasti ya kolekte, ya, dan sebagainya. Ya. Oke, supaya menarik sponsor dari mana saja. Lihat, di sana sudah berkembang, ada sponsornya datang. Nah, ini kita perhatikan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ya, sehingga puncaknya nanti sampai kepada perempuan Babel. Jadi kalau sudah kejahatan di sana, ada ikatan akan uang. Ya, semata-mata itu ibadah pelayanan semua dinilai dengan uang. Ya, orang di situ ya mulai dari pendetanya ya ada itu dia punya fee-nya, ya itu dia punya pemain musik ada bagiannya, ya, begitu semua pelayan ada bagiannya semua. Jadi semata-mata itu soal uang yang dicari. Ya. Jadi itu menarik jiwa itu hanya itu untuk mencari perkara-perkara jasmani. Begitupun orang yang datang di situ mencari perkara jasmani. Ya. Teori-teori kemakmuran dalam gereja ini sangat berkembang hari-hari. Ya. Sehingga di dalamnya pasti ada kenajisan, burung-burung. Nah, di mana kejahatan pasti ada kenajisan. Ya, sehingga orang yang kawin cerai ya datang saja, tidak apa-apa. Ya, diberkati di gereja, orang kawin cerai diberkati. Nah, itu kenapa? Karena ini uangnya dicari. Ya, apalagi orang kaya ini yang mau kawin 2 kali, kawin 3 kali, kawin 4 kali, 5 kali. Ditampung di gereja, dikasih jabatan dalam gereja. Ya. Nah, itu tempat berkembangnya burung-burung di situ kenajisan. Ya. Kaum mudanya itu banyak yang jatuh di dalam dosa. Ya. Sangat mengerikan gereja hari-hari.
Ya, gereja palsu. Hati-hati saudara ya, hati-hati. Ya. Semoga kita mengerti, apalagi yang paling ya, di mana gereja ini berkembang, gereja palsu ini itu ya di kota-kota ya, kota-kota besar. Ya, bahkan sampai sudah merambat ke desa-desa, sudah mulai pakai cara-cara seperti itu. Makanya saya sangat terbeban melayani di desa, melayani di kota. Ini bukan mau cari apa sudah, tapi benar-benar terbeban akan jiwa-jiwa. Ya, saya selama di Palu benar-benar saya terbeban. Kasihan banyak gereja-gereja di kalau dihitung, waduh, terlalu banyak, ratusan gereja di sana, banyak sekali. Ya. Belum lagi ya itu, ya, sudah ada gereja tapi pada yang beribadah di hotel, di macam-macam. Tapi itulah, ya, mengarah kepada itu. Ya, gereja palsu sampai mempelai wanita setan. Sangat terbeban. Melayani di sini juga di sana. Ya, semoga juga kita memiliki hati yang sama. Sidang jemaat juga bergumul juga berdoa untuk pelayanan di sana. Ya, supaya juga ditolong oleh Tuhan. Ya, semua untuk kepentingan pembangunan tubuh Kristus, bukan untuk kepentingan pribadi. Ya, bukan untuk mencari hal-hal jasmani, tapi untuk semata-mata untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Ya, semoga kita bisa kita sama-sama terlibat untuk pelayanan tadi. Sebab ya, Babel ini akan mengarah tidak hanya sampai kota Babel, sampai yang ketiga perempuan Babel. Wahyu 17 ayat 35. Wahyu 17 ayat yang ketiga. Ya, ayat yang ketiga atau dari ayat 1, perempuan Babel ini, mari ke sini, aku menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Ya, itulah laut, sekumpulan bangsa-bangsa di ayat 15. Ya, air yang kau lihat itu, di mana wanita itu duduk, wanita Babel duduk, adalah bangsa-bangsa, rakyat banyak, kaum dan bahasa. Itu diduduki oleh Babel. Oh, sangat mengerikan pekerjaan yang Babel ini. Ya, sampai akan menduduki sejumlah bangsa-bangsa. Ya, dia bagaikan air laut yang begitu banyak. Ya, di dunia ini yang paling banyak itu laut. Ya, laut lebih banyak daripada daratan. Nah, ini yang mau dikuasai oleh setan, mau menguasai lebih banyak manusia yang hidup di dunia ini. Ya, bahkan maunya setan semua manusia itu jadi gereja setan semua. Maunya setan itu semua manusia jadi mempelai wanita setan semua. Jangan ada yang menjadi mempelai Tuhan. Nah, makanya hati-hati, waspada. Pekerjaan setan, rencana setan ini sungguh-sungguh ya, sangat ya, luar biasa, menjangkau sampai seluruh dunia. Ya, untuk menjadi ya, pengikutnya. Ya, diduduki oleh Babel, perempuan Babel. Dan ayat yang ketiga, mundur dalam roh di bawahnya. Kepada gurun aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu. Itulah binatang itu antikris, binatang yang keluar dari dalam laut. Ya, punya kepala 7, tanduk 10. Ya, di atas ya, kepalanya itu ada nama-nama hujat. Itu dalam Wahyu pasal 13, kalau bisa baca di sana. Antikris. Dan kemudian ayatnya yang kelima, dan pada dahi tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dari kekejian bumi. Wah, inilah mempelai wanita setan, perempuan Babel. Ini perkembangan Babel dari mencari nama, mencari menarik banyak jiwa dengan menghalalkan segala cara, menggunakan figur manusia, ya, menggunakan cara-cara dunia. Ya, yang penting banyak jiwa datang. Nah, jiwa-jiwa datang ini dibentuk menjadi sebuah gereja palsu. Di dalamnya ada kejahatan, di dalam ada kenajisan yang akan bertumbuh sampai kepada jadi mempelai wanita setan yang didukung oleh antikris. Nah, perempuan Babel dia didukung oleh antikris, yaitu ya, antikris ini ya, ini menuju kekayaan, ya, menuju kekayaan, ya, keuangan, ya, haleluya, kehebatan dan lain-lain, pangkat, kedudukan. Ya, ini ya yang mendukung gereja setan ini. Ya, ada. Jadi gereja setan ini dia benar-benar difasilitasi dengan kekayaan.
Ya, bahkan orang-orang hebat yang punya kedudukan ada di situ juga mendukung. Ya. Oh, sungguh-sungguh hari ini. Ya, sangat-sangat mengerikan pekerjaan dari setan untuk membentuk gerejanya sampai ya mempelai wanita sel ini. Kita waspada. Nah, jadi dia memang didukung oleh antikris yang akan menguasai dunia nanti satu waktu nanti. Kalau di sini kita membaca pada ayat 4, perempuan itu memakai kain ungu, kain kermisi, dihiasi emas, ada permata, ada mutiara. Oh, sungguh kaya, hebat. Jadi benar-benar memang gereja setan ini difasilitasi dengan kekayaan, kedudukan orang-orang hebat di dalamnya. Ya, yang kita sungguh-sungguh ya waspada ya pekerjaan setan. Ya, jadi jangan sampai ya hanya soal uang ya. Untuk mendapatkan ini itu ya, kita sudah ya tinggalkan ibadah kita, ibadah pelayanan yang benar. Oh, jangan sampai banyak iming-iming dari siapapun supaya wah kamu sini datang sini supaya ini ibadah di sini. Hati-hati ya. Itu rencananya setan itu. Ada. Ya, makanya dimanapun sudah berada ya sudah jauh dari sini ya tetap berjuang. Walaupun sekarang ya secara online dulu, nanti satu waktu nanti ya, pasti rencana Tuhan akan berhasil juga. Ya, bisa terbuka juga pelayanan di sana. Ya, akan ada tempat. Saya percaya Tuhan sudah menyediakan, tinggal menunggu waktu saya. Makanya yang sudah ada sekarang sungguh-sungguh. Ya, jangan nanti sudah ada tempat, ya, sudah ada tempat beribadah yang dulunya online, sekarang sudah ada tempat, ya sudah ibadah tempat yang lain. Nah, saya percaya saya sangat percaya akan ada tempat Tuhan sediakan. Semoga orang yang sekarang ini sedang online, ikut online, sudah ada tempat ya beribadah di situ. Jangan sampai sudah ada tempat, orangnya sudah ada, malah orang yang baru yang datang. Semoga kita mengerti. Begitupun kita pelayan di sini. Gereja sudah besar, sudah jadi. Ya, orang yang dulu beribadah di sini sudah tidak ada, diganti orang yang lain. Nah, semoga itu tidak terjadi. Sebab firman Tuhan membuatkan bahwa yang terdahulu terkemudian, pertama terakhir yang pertama. Nah, kita bertahan yang sudah ada saat ini. Bertahanlah dalam rencana Tuhan. Bertahan dalam rencana Tuhan. Jangan sampai engkau ikut rencana setan. Saudara ingat, saudara selalu ingat, rencana Tuhan tidak akan pernah bisa digagalkan rencana setan. Bagaimanapun hebatnya setan, fasilitasnya setan luar biasa memang. Orang-orang hebat di sana, orang kaya di sana, orang punya kedudukan di sana. Tapi rencana Tuhan tidak bisa digagalkan dengan orang-orang semacam ini. Ya, sampai saudara pikir karena engkau kaya, engkau hebat, engkau bisa gagal ke rencana Tuhan. Tidak bisa. Engkau punya kedudukan, mau gagal ke rencana Tuhan, tidak bisa. Mari kita bertahan, kita yang ada saat ini bertahan. Bertahan dalam rencana Tuhan. Supaya posisi kita nanti jangan digantikan oleh orang lain. Ya, semoga kita mengerti, semoga kita sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh bertahan dalam rencana Tuhan. Tidak terpengaruh oleh rencana yang memang setan. Setan fokusnya hari ini kepada orang yang sedang di dalam rencana Tuhan. Jadi orang yang tidak beribadah, ya udah biar setan sudah biarkan. Yang dia fokuskan sekarang orang yang sedang dalam rencana Tuhan itu yang dia mau tarik. Dia mau tarik supaya masuk rencana setan. Yang kita waspada. Makanya sebagai gembala saya, ya, tugas sebagai gembala ini menjaga kawanan domba. Ya. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-24, jagalah seluruh kawanan, sebab akan ada serigala ganas yang menyerang, menarik kawanan itu kepada ajaran palsu. Coba dibaca Kisah Rasul pasal yang ke-24. Ya, tugas sebagai gembala, sebagai penilik, ya penilik itu gembala. Ya, menjaga kawanan domba yang Tuhan sudah percayakan. Ya, jadi saya menjaga saudara, ya menjaga ya domba-dombanya Tuhan yang Tuhan percayakan ya kepada saya sebagai gembala. Saya tidak menjaga saudara dengan itu, dengan ikatan apa? Silaturahmi lah, ya sering-sering kunjungi jemaat. Kalau dia ngambek dikunjungi. Dia tidak ibadah kunjungi. Ya, sistem pengajaran bukan seperti itu.
Pengajaran tidak seperti itu. Ya, kecuali saya yang salah kepada saudara, saya akan datang, saya akan minta maaf. Tapi kalau saudara tersinggung karena firman yang saya sampaikan, tidak akan pernah saya ke rumahmu, tidak akan pernah. Apapun yang terjadi, tidak akan pernah. Jadi jangan saudara harap, oh nanti gembala yang datang. Ya tidak. Kecuali kalau saya yang salah, saya akan datang. Jadi kalau saudara tersinggung karena firman yang saya sampaikan, tidak akan pernah saya akan datang. Tidak akan pernah. Coba saya mengikat saudara dengan ikatan firman. Roh Kudus kasih Allah. Bukan ikatan-ikatan daging. Dia orang yang sering mengunjungi ya. Tidak salah hamba Tuhan kunjungi jemaat. Ya, tapi bukan soal itu. Karena dia ngambek, dia tersinggung, gembala kunjungi, bukan itu. Ya kalau dia sakit, nah itu gembala kunjungi, doakan di sana. Ya, tapi kalau cuma karena dia tersinggung, dia itu gembala sampai mau datang, ya tidak sudah. Ya, bahkan semua pun kalau saudara tersinggung dengan saya, semua anda ibadah, saya tidak akan mau datang rumah satu-satu, mau bujuk, tidak. Tidak akan mungkin itu saja. Ya, haleluya. Tugas sebagai gembala itu menyampaikan firman itu, mengikat jemaat, bukan dengan ikatan-ikatan daging. Saya juga mengajar saudara ibadah sini, bukan saya datang sini supaya saudara diberkati, supaya ini dapat itu. Saudara melayani di sini dapat ini. Ya. Haleluya. Bukan. Ya, tapi dengan ikatan firman tadi, Roh Kudus kasih Allah. Ya. Kisah Rasul pasal 20 ayatnya yang Kisah 20 ayatnya yang ke-28. Karena itu jagalah dirimu, jagalah seluruh kawanan. Sebagai gembala, ya, menjaga diri, ya, menjaga ajaran saya supaya tetap ajaran yang benar, ajaran yang murni dari Tuhan disampaikan, jika bisa menjaga seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus sebagai penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang dengan ajaran palsu. Mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam tiada henti-hentinya menasihati kamu, masing-masing yang mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan, kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu, menganugerahkan kepada kamu, ya, bagian ditentukan bagi semua, ya, orang yang telah dikuduskannya. Jadi sebagai hamba Tuhan menyerahkan jemaat itu dengan apa? Dengan firman kasih karunia. Itulah firman pengajaran yang benar. Kita bisa menerima firman pengajaran ini karena kasih karunia Tuhan. Ya, jadi menyerahkan jemaat, menjaga jemaat dengan firman, menyampaikan firman. Nah, itulah firman yang keras, firman yang tajam, itu supaya menjaga saudara, mengikat saudara dalam rencana Tuhan. Ya, haleluya. Semoga kita bisa mengerti. Kecuali ya saudara tidak mau diikat dengan rencana Tuhan, ya, mau ke rencana yang lain, silakan. Maka sebagai hamba Tuhan keras sampaikan firman tajam, menegur itu supaya saudara tetap dalam rencana Tuhan. Jangan beralih. Ya. Nah, kalau saudara tidak mau terima, ya, sebagai hamba Tuhan tadi saya tidak akan gunakan cara-cara tadi seperti caranya Babel. Ya, jenguk dia, ya, jemput dia supaya datang ibadah. Itu cara Babel. Ya, tidak dipakai dalam rencana Tuhan. Ya, sebab kita dalam rencana Tuhan, kita mau datang ibadah, kita mau datang melayani, bukan mencari figur manusia, bukan mencari yang jasmani, tapi kita mencari firman pengajaran benar yang menyucikan, mengubahkan, membaharui hidup kita. Sehingga jelas dalam gereja itu tidak ada kejahatan, tidak ada kenajisan di dalamnya. Gereja itu semakin disucikan, diubahkan, sampai nanti arahnya kepada mempelai wanita surga, bukan Babel. Nah, itu. Jadi saya tidak mau kumpulkan jemaat di sini, ya, kumpulkan dengan cara-cara tadi. Ya, itu. Ya, supaya dia datang, supaya banyak jiwa. Ya, sehingga tidak lagi ada pengajaran. Sehingga saya sampaikan firman yang enak-enak bagi jemaat.
tidak menyinggung dosa lagi, ya sudah, bertumbuhlah, bersembunyilah kejahatan serigala dalam jemaat itu, dalam gereja itu. Apa artinya saudara? Gereja besar, semua lengkap, tapi di dalamnya bersembunyi serigala, bersembunyi burung-burung. Tidak ada arti. Yesus tidak akan pernah jadi kepala dalam gereja itu. Oh, haleluya. Semoga kita mengerti. Ya, semoga saudara sungguh-sungguh memahami. Ya, bersyukur jika pengajaran ini hari-hari mengingatkan kita dengan keras, ya, menegur kita, memagari kita dalam rencana Tuhan. Semoga kita mengerti, ya, untuk tetap berada dalam rencana Tuhan, sehingga di dalam rencana Tuhan bukan batu bata, tetapi batu hidup. Nah, ini rencana Tuhan. Tanah liat harusnya menjadi batu hidup, bukan batu bata. Jadi kalau Babel, Pitom Ramses, tanah liat dibakar dengan api daging, api dosa, api dunia, supaya jadi batu bata. Bangun Pitom, terikat, ada berhala sampai nanti mempelai wanita setan, Babel. Ya, itu ya rencana setan. Tapi semoga kita masuk rencana Tuhan, ya, menjadikan tanah liat, manusia berdosa, tanah liat ini, ya, dijadikan menjadi batu hidup. 1 Petrus 2 ayatnya kelima. 1 Petrus 2 ayatnya yang kelima. Mari. Saudara, 1 Petrus 2 ayatnya yang kelima, ini juga dalam firman pengembalaan kita sudah dengarkan, ya, tentang batu permata, ya, sudah selesai kita pelajari. Ini kembali diingatkan, diulang lagi, mempermantap, ya, semakin dimantapkan dalam rencana Tuhan. Ya, jangan sampai kita, ya, tergoda, ya, bahkan terseret oleh rencana setan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Ini seharusnya, ya, yang kita, ya, miliki, ya, yang dimana kita ada di dalamnya, yaitu dalam rencana Tuhan, menjadikan kita tanah liat ini menjadi batu hidup, ya, menjadi imam-imam. Ya, batu hidup dipergunakan sebagai, ya, batu untuk pembangunan rumah rohani bagi suatu imamat kudus. Jadi tanah liat seharusnya menjadi batu hidup, menjadi imam-imam raja-raja. Efesus pasal 4 ayat 11. Ya, imam-imam raja-raja adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Itu tugasnya imam, tugasnya pelayan Tuhan, memperlengkapi orang-orang kudus. Tadi kalau batu bata, memperlengkapi orang-orang yang jahat najis, tadi menghimpun orang untuk semakin jahat, semakin najis. Itu batu bata. Tapi kalau batu hidup, membawa jiwa untuk pembangunan tubuh Kristus, membawa jiwa untuk disucikan. Makanya kita dulu harus suci. Membawa orang supaya suci, ya, saudara dulu harus suci. Saya dulu harus suci untuk membawa orang menjadi suci. Bagaimana mungkin, ya, membawa orang yang berdosa menjadi kehidupan yang dibenarkan disucikan, sementara kita sendiri masih berdosa? Tidak mungkin. Makanya kita dulu jadi batu hidup dulu, jangan batu bata. Batu bata tidak mungkin membawa orang dalam pembawa tubuh, tidak mungkin. Batu bata ya pasti ke Babel. Tapi kalau sudah jadi batu hidup, pasti ke pembangunan tubuh Kristus. Makanya jadi batu hidup dulu, jadi imam-imam raja-raja yang kudus, yang suci, untuk memperlengkapi orang-orang suci kita. Nah, ini perjuangan kita, lihat, tanah liat ini, ya, bagikan tanah liat di tangan sang pencuna yang dibentuk itu disucikan menjadi bejana-bejana yang indah, bejana kemuliaan, ya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi alatnya Tuhan, ya, bukan menjadi alatnya setan, tapi menjadi alatnya Tuhan, batu hidup alatnya Tuhan, membangun tubuh Kristus. Imam-imam raja-raja yang memperlengkapi tubuh Kristus. Itu sebabnya seorang imam, seorang pelayan Tuhan, dia hidup karena kemurahan Tuhan. Batu, coba renungkan. Batu itu gimana? Ya, namanya batu yang mati, kan? Batu mati. Tapi kalau batu bisa hidup, itu kemurahan Tuhan.
Ada campur tangan Tuhan di sana. Itu kemurahan Tuhan bagi dia. Jadi imam pelayan Tuhan hidupnya dari kemurahan Tuhan. Ya, mohon maaf. Selalu saya katakan dan akan terus saya katakan, selalu saya katakan bahwa sebagai hamba Tuhan saya bukan hidup dari jemaat. Saya bukan hidup dari gaji, dari apapun pekerjaan. Saya hidup dari kemurahan Tuhan. Begitupun dengan jemaat. Saudara bukan hidup dari gajimu, dari pekerjaanmu, apalagi dari sawahmu, bisnismu dan sebagainya. Bukan, sudah hidup dari kemurahan Tuhan juga. Ya, tadi sawah, kebun, gaji itu cuma sarana saja. Jadi jangan merasa hebat, oh saya hidup dari, saya gaji besar, saya hidup dari sini. Coba kalau Tuhan, ya, Tuhan sampai hilangkan pekerjaan, coba. Detik ini pun Tuhan bisa seperti Nebukadnezar dari istana raja, ya perhatikan. Nebukadnezar dari bersiul-siul, ini istana yang kubangun dengan jerih payahku, kekuatanku. Tuhan kata, Nebukadnezar, kau jadi binatang di padang, makan rumput. Dari makan daging jadi makan rumput. Jangan kita merasa kita hebat. Saya punya pekerjaan bagus sekarang. Saat ini pun Tuhan bisa, ya, hilangkan pekerjaan itu dari dirimu kalau engkau sombong. Ya. Itu semua apa? Kepercayaan Tuhan, titipan dari Tuhan saja. Hidup kita dari kemurahan Tuhan. Hidup kita dari kemurahan Tuhan. Ya. Makanya saya tidak akan pernah bangga-bangga jumlah jemaat saya sekian-sekian dahsyat. Ya. Haleluya. Saya paling apa? Ya, paling anti saya menanyakan, ya, suatu pengembalaan berapa anggotanya, berapa jemaatnya. Ya, saya nggak mau tanya-tanya begitu. Ya, karena banyak hamba Tuhan kalau tanya, ya, sesama ya, hamba Tuhan, kalau ketemu berapa jiwa yang kamu gembalakan. Saya nggak mau tanya-tanya seperti itu. Sebab mau satu, mau tidak ada, mau satu, mau dua itu kepercayaan Tuhan. Mau banyak pun itu kepercayaan Tuhan. Kalau Tuhan detik ini Tuhan bilang, nggak ada jemaatmu yang nggak ada. Jadi jangan bangga. Kalau punya jemaat banyak, gereja besar, punya ini itu. Itu semua kemurahan Tuhan. Semakin rendah hati. Begitupun saudara yang sudah dapat pekerjaan yang baik. Itu semua dari Tuhan, ingat dari Tuhan. Detik ini pun Tuhan bisa seperti air habis semua dalam satu hari. Kalau engkau ada kebenaran diri sendiri dalam hidupmu. Ya, jangan bangga-bangga dengan apa yang kau miliki. Jangan juga gampang minder. Aduh, saya ini kecil, tidak punya jemaat. Atau saya ini jemaat kecil, gereja kecil. Jangan minder. Jangan gampang bangga. Ya, ingat kita hidup di kemurahan Tuhan. Orang yang tidak menghargai kemurahan Tuhan, tidak hargai kemurahan Tuhan, dia gampang bangga. Ada satu yang dapat, saya, karena saya hebatnya saya, pandainya saya bekerja, makanya dapat itu. Tapi kalau saat dia tidak ada, lu minder, gampang minder, putus asa. Itu orang yang tidak menghargai kemurahan Tuhan. Kalau batu hidup, dia hidup dari kemurahan Tuhan. Apapun keadaannya, dia menyadari saya hanya dari kemurahan Tuhan. Posisi saat ini yang saya dapatkan itu dari kemurahan Tuhan. Walaupun saya masih hidup susah, sulit, sukar, itu kemurahan Tuhan. Saya masih bisa hidup, saya masih bisa melayani, itu kemurahan Tuhan. Begitupun nanti kalau sudah dapat ini, dapat itu, Tuhan percayakan, ingat itu kemurahan Tuhan. Jangan bangga. Jangan bangga. Tetap merendahkan diri, semua hidup dari kemurahan Tuhan. Ya, haleluya. Dan saya bersyukur, ya, jadi hamba Tuhan yang mulai dari nol, ya, dari bawah, dari kecil, ya, haleluya, dididik Tuhan, diproses Tuhan. Ya. Saya percaya akan menjadi besar suatu waktu nanti. Tapi itu semua, ya, itu urusan Tuhan. Ya, kapan waktunya itu urusan Tuhan. Asalkan tetap menjadi batu hidup itu saja. Ya. Mau seperti ini sampai selamanya pun tidak masalah. Kalau memang Tuhan percayakan cuma sekian, ya sekian. Ya. Yang penting batu hidup, batunya Tuhan. Jangan batu bata. Ya. Sekalipun hebat, besar, semua banyak, tapi kalau batu bata, ya Babel ada.
Nah, jadi yang penting batu hidup itu yang penting. Yang penting hidup di kemurahan Tuhan. Yang penting beribadah melayani Tuhan sungguh-sungguh. Melayani dalam kesucian, melayani dalam pengabdian. Arahnya kepada tubuh Kristus. Hidup di kemurahan Tuhan. Kalau kemurahan Tuhan tak terbatas. Ya, kalau hidup dari dunia ini terbatas, tapi dari kemurahan Tuhan tak terbatas. Tak terbatas. Apapun Tuhan bisa lakukan dalam hidup kita. Batu hidup juga disebut batu yang indah. Batu permata yang kita sudah bahas dalam kepada pengembara ada 4 batu permata. Permata yaspi, sardis, kristal, jamrud. Batu hidup juga disebut batu indah atau permata. Itu artinya ya, seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang melayani Tuhan dalam kesucian, melayani Tuhan yang sungguh-sungguh dalam pengorbanan adalah kehidupan yang akan menjadi batu yang indah, memiliki masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Daniel 6 ayat 20. Mari kita baca ya sebagai yang terakhir. Daniel 6 ayat 20. Daniel pasal 6. Ya, kita kembali ya diingatkan soal Daniel. Ya, berulang kali kita dengarkan. Saat ini kita dengarkan memantapkan posisi kita dalam rencana Tuhan. Supaya tetap dalam rencana Tuhan apapun yang terjadi, tetap jadi batu hidup. Melayani Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Bertahan dalam kesucian. Pelayan dalam pengabdian. Ya, kepada Tuhan. Daniel 6 ayat yang ke-21. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu, berkata ia kepada Daniel, hamba Allah yang hidup, batu hidup. Daniel adalah hamba Allah yang hidup. Beda dengan tadi pejabat-pejabat lain, itu batu bata semua. Cari muka kepada ini batu bata, Babel semua. Ya, itu bukan hamba Allah, itu hamba manusia, batu bata. Tapi Daniel adalah hamba Allah yang hidup. Tidak terpengaruh dia dengan tantangan yang dihadapi. Dia tetap menyembah Tuhan, tetap melayani seperti biasa dilakukan pelayanannya, kesetiaan, ketaatannya, penyembahan seperti biasa dilakukan menghadapi tantangan. Dia mempertahankan posisinya sebagai batu hidup, hamba Allah yang hidup. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Oh, kata Daniel kepada, ya Allah, ya Raja kekalah hidupmu, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Luar biasa. Luar biasa pembelaan Tuhan kepada batu indah, batu hidup. Ya, Tuhan tidak biarkan apapun, seberapapun tantangan yang kita hadapi. Ya, sudah sangat mustahil yang kita hadapi hari-hari. Pertahankan predikatmu sebagai batu hidup, sebagai hamba Allah yang hidup. Bukan hamba manusia yang mau menyenangkan manusia, supaya manusia suka kepada ya, senang-senangkan dia lah. Ya, puji-puji dia. Jangan sampaikan yang keras-keras. Oh, saya tidak mau seperti itu. Ya. Saya sebagai hamba Allah yang hidup menyampaikan firman pengajaran yang benar. Jadi ya, tidak akan pernah berubah sampai garis akhir hidupku. Tetap akan menyampaikan firman pengajaran yang benar. Jadi kalau ada yang mengharapkan lu ini gembala ini supaya ya jangan keras-keras, ya berarti ya saudara jangan harapkan saya di sini. Ya, cari figur yang lain yang menurut saudara ya bagus menurut keinginanmu. Jadi kalau ya mau mencari hamba Tuhan, ya haleluya, yang sesuai keinginan, ya, itu tidak ada dalam, mohon maaf, tidak ada dalam diriku sebagai hamba Tuhan. Ya, saya akan tetap mempertahankan sebagai batu hidup, ya, yang mengabdi hanya kepada Allah, menyampaikan firman pengajaran yang benar, yang murni disampaikan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Semoga kita juga mempertahankan predikat sebagai hamba Tuhan yang hidup, batu yang hidup, sehingga hidup kita dari kemurahan Tuhan, ya, yang akan menjaga, memelihara, melindungi kita. Ya, namanya hidup di kemurahan Tuhan. Di mana saya bisa hidup? Di mana saya bisa hidup? Daniel di istana raja hidup, di gua singa pun hidup. Coba. Tapi kalau batu bata ya cuma bisa hidup di istana raja.
Coba kita lihat sini. Batu bata ini, pejabat-pejabat itu yang menjadi hamba manusia. Begitu dilemparkan ke gua singa, habis semua. Habis. Jadi kalau batu bata cuma bisa hidup saja di tempat-tempat tertentu. Tapi kalau batu hidup, di mana saja dia bisa hidup. Di mana saja. Jangan bilang, oh, kalau di sini saya bisa. Di sini pun kau bisa hidup. Asal engkau sungguh-sungguh tergembala, disucikan. Di mana saja, engkau kemana saja, kalau engkau tergembala di sana engkau hidup. Makanya sebagai hamba Tuhan yang tidak pernah takut kehilangan manusia. Asalkan menjadi batu hidup, hidup dari kemurahan Tuhan. Tidak ada jamaat pun bisa hidup. Ya, semoga kita mengerti. Ya, kita sungguh-sungguh hari ini. Sekali menjadi batu hidup, tetap batu hidup. Apapun yang dihadapi. Gua singa sekalipun, dapur api sekalipun, apapun tantangan yang kita hadapi hari ini. Semoga kita tetap dalam rencana Tuhan. Menjadi batu hidup. Yang hidup dari kemurahan Tuhan. Dijaga, dibela, dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Dimanapun dia bisa hidup. Dan batu hidup juga adalah batu yang indah. Ayatnya yang ke-29. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman Darius. Pada zaman sampai zaman Kores, orang Persia. Ya, jadi menurut orang-orang yang batu bata tadi, ya, jadi hamba manusia, wah habislah Daniel di gua singa, habislah dia. Ya, gagal dia, hancur hidupnya. Tahu-tahunya Daniel diangkat, posisi tinggi kedudukannya, luar biasa. Itu kalau batu hidup, yang mustahil jadi mustahil, tidak ada yang mustahil. Yang orang bilang, oh, kau tidak punya masa depan, kau tidak akan punya apa, tidak punya jodoh kalau begitu terus. Sudah, tetap pertahankan batu hidup saja. Satu waktu Tuhan angkat, masa depan berhasil, indah, pekerjaan baik, yang terbaik, jodoh yang terbaik juga dari Tuhan. Jangan takut. Ya, tetap batu hidup, hidup dari kemurahan Tuhan. Tuhan yang tanggung jawab. Ya, Tuhan yang tanggung jawab dalam hidup kita. Ya, untuk mendatangkan yang baik, yang indah, masa depan indah, berhasil di dunia ini sampai nanti berhasil jadi mempelai. Sebab arah dari batu hidup itu membangun tubuh Kristus yang sempurna. Itulah mempelai wanita surga. Jadi, oh haleluya, mempelainya Tuhan yang akan bahagia selamanya bersama Tuhan, duduk di takhta Tuhan selamanya. Berbanding terbalik dengan setan. Kita duduk di takhta, setan bukan duduk, ya, menderita, terguling-guling, menderita di lautan api selamanya. Kita duduk bahagia di takhta Tuhan. Sementara mempelai wanita setan arahnya kepada lautan api selamanya. Jadi hanya senang sementara di dunia, menderita selamanya dalam lautan api. Apa artinya semua itu? Lebih baik kita banyak berjuang, banyak menderita ya, sebagai batu hidup. Tapi hidup dari kemurahan Tuhan, oh, indah. Hidup dari kemurahan itu indah, bahagia. Ya, sebab Tuhan yang akan menyediakan semua yang terbaik, ya, yang terindah. Berhasil dipakai Tuhan semua. Namanya ada batu hidup, orang akan kesana. Ada batu hidup, itu suatu penglihatan hebat. Ya, membawa jiwa datang kepada Tuhan. Ya, kalau kita sungguh-sungguh mengalami khotbah hidup, ya, penyucian dipakai Tuhan, orang akan datang. Ya, orang akan tertarik datang. Bukan tertarik karena gereja yang besar karena apa, tapi tertarik karena firman yang sudah mengubahkan hidup. Ya, semoga kita bisa mengerti, sebab itulah tugas kita hidup di dunia ini. Untuk menjadi batu hidup, menjadi imam-imam, raja-raja, saksi di terangnya Tuhan, mengumpulkan orang-orang yang suci, diperlengkapi sampai menjadi sempurna, siap menyambut kedatangan Tuhan, membangun kota Yerusalem baru, bukan membangun Babel. Ya, mari bangun Yerusalem baru, jangan bangun Babel. Ya, dalam kitab Yesaya mengatakan, untuk Yerusalem baru, untuk Sion, aku tidak mau berdiam diri, aku mau berjuang sampai terang itu menjadi sempurna. Itu pujian yang sering kita pujikan. Oleh karena Sion, aku tak mau berdiam diri sampai kebenaran bersinar terang. Kebenaran menjadi wujud, menjadi kenyataan. Kita menjadi tubuh Kristus yang sempurna. Jangan pernah berhenti. Jangan yang berhenti, terus berjuang terus.
setelah ini ibadah puasa, selanjutnya masih minggu depan masih puasa terus, pagi terus. Tergembala, ya terus doa pagi, puasa, doa selalu terus berjuang sampai kita jadi mempelai Tuhan. Itulah perjuangan kita, tidak pernah habis, tidak pernah berdiam diri untuk tubuh Kristus. Berjuang terus sampai Tuhan Yesus datang, sampai jadi mempelai Tuhan. Semoga kita mengerti, tetap berada dalam rencana Tuhan. Tuhan selalu menolong, selalu memberkati kita. Mari kita datang pada Tuhan. Haleluya. Kita pujikan pujian itu. Ya, syukur Tuhan, syukur. Kita ada dalam pengajaran suatu kemurahan Tuhan. Patut kita syukuri. Ada dalam kemurahan Tuhan yang besar. Oh, syukur Tuhan. Jangan cari dengan daging saja, dengan daging, kelemahan daging, berjuang.
seru menyembah Dia Yesus. Biar Tuhan mengikat kita semua. Tuhan mengikat kita, membagari kita dengan anugerah kemurahan Yesus. Menjadi batu hidup yang hidup dari kemurahan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. 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 Haleluya.
Ayo meninggikan Engkau Tuhan, ayo mengagungkan Engkau.
seluruhnya berserah Tuhan. Saya berharap kepadamu, selalu percaya, semakin percaya kepadamu Yesus, 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 haleluya, Yesus, haleluya, Yesus, haleluya. Ku tak dapat berdiam diri, dan karena Yerusalem sampai kebenaran bersinar terang. Terima kasih. Syukur Tuhanku, haleluya. Syukur Tuhan, syukur ku nyanyikan padamu Tuhan. Syukur, syukur. Yerusalem menjadi mempelai Tuhan. Amin. Semua tentukan kepala teman-teman. Mari, saudara yang sungguh-sungguh mau berjuang, tetaplah berencana Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap bertahan menjadi batu hidup. Dipanggil dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Mari kita angkat dua tangan kita kepada Tuhan. Mohon kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Tuhan mencurahkan kasih-Nya, curahkan firman Roh Kudus-Nya semakin melimpah. Oh, haleluya, haleluya, Yerusalem, Yerusalem. Kita berhukum, kita berdaya Tuhan. Mohon kekuatan karena lihat yang rapuh ini gue. Dia dibentuk menjadi bencana yang indah, bencana kemuliaan Tuhan. Di mana roh kemuliaan, Roh Kudus akan curahkan bagi kami Tuhan. Dengan kekuatan melimpah-limpah atas diri kami. Kita bertahan dalam pelayanan pembangunan tubuhmu Tuhan.
menjadi pelayan Tuhan yang setia, taat, sungguh-sungguh mengabdi dalam pekerjaan Tuhan, sungguh-sungguh menyembah Tuhan dengan tekun hanya menyembah Tuhan. Maka Allah yang kami sembah dengan tekun, itulah yang sanggup melepaskan kami, seperti yang Tuhan melepaskan Daniel dari gua singa. Engkau juga melepaskan kami Tuhan dari segala macam persoalan pergumulan yang pernah dialami oleh batu hidup, oleh hamba-Mu yang hidup. Engkau Allah yang hidup, berkuasa, sanggup untuk menolong kami, melepaskan kami dari apapun yang dihadapi. Tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Menjadikan kami batu indah Tuhan, menjadikan Tuhan hidup kami adalah rencana-Mu yang indah. Kau sudah siapkan bagi kami dalam setiap pribadi, dalam nikah, pekerjaan, studi, masa depan kami, dalam pelayanan kami sini di Palu. Percaya rencana Tuhan indah Tuhan siapkan bagi kami semua. Terima kasih, turunkan tangan, kuatkan kami sekali lagi bertahan jadi batu hidup terus, tetap menjadi batu hidup sampai batu indah. Haleluya, yang akan Tuhan dimiliki oleh Tuhan di tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan kebaikan itu selamanya Tuhan. Yang percaya sebagai batu hidup Tuhan yang menolong kami. Engkau Allah yang hidup, berkuasa, menolong kami, melepaskan kami setiap pergumulan apapun yang dihadapi. Pergumulan secara pribadi, pergumulan dalam nikah, di dalam pekerjaan, studi, masa depan, semua apapun yang dialami umat saat ini Tuhan. Kalau baik di sini, ada di Palu, dimanapun umat berada saat ini, apapun perlu dihadapi Tuhan, Allah yang hidup, yang berkuasa, sanggup melepaskan kami, sanggup menolong kami tempat waktu, semua indah pada waktunya ya Tuhan. Ingin juga dalam pelayanan kami di sini, haleluya, pelayan di Palu juga Tuhan. Begitu banyak kemusuhan dihadapi hari-hari ini, di sarana fasilitas pelayanan dibutuhkan Tuhan. Allah kasih kami membutuhkan, haleluya, fasilitas pelayanan yang mendukung pelayanan lebih baik, baik proyektor, haleluya, kelengkapan musik dan lain-lain Tuhan yang dibutuhkan dalam pelayanan. Membangun rumah-Mu di tempat ini Tuhan, kasihani rumah-Mu yang kami tempati saat ini Tuhan, kasihani. Biarlah Tuhan kami bisa membangun rumah-Mu yang baru, tempat jiwa-jiwa juga digembalakan dalam firman, mengajarkan kebenaran. Tuhan tolong, tiada mustahil bagi Engkau Tuhan, Allah yang hidup, yang berkuasa, sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, mendatangkan berkat-Mu bagi kami. Juga untuk pelai di sini, juga pelai di Palu Tuhan, menjadikan tempat untuk beribadah melayani Engkau. Jadi percaya Engkau sudah menyediakan tempat bagi kami untuk beribadah melayani Tuhan. Yang menunggu waktu yang Tuhan tetapkan Tuhan, haleluya, untuk menyatakan Tuhan rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Sekali lagi dalam pelayanan kami yang di sini, yang di Palu, maka dimanapun pelayanan para hamba-Mu, melayani pekerjaan Tuhan di kota, di desa, di pelosok sekalipun Tuhan, seluruh Indonesia, seluruh dunia, yang dimanapun dalam pelayanan Tuhan, berkati semua pelayanan hamba-Mu, kuatkan dalam pelayanan, haleluya. Dan Kau yang memakai semua dalam pelayanan pembangunan tubuh-Mu Tuhan, semua menjadi berhasil, semua menjadi indah bersama Tuhan, dan mencapai satu kesatuan tubuh yang sempurna, siap menyambut kedatangan-Mu pada kali yang kedua ya Tuhan. Bangsa negara kami juga Tuhan berkati, haleluya. Bangsa Indonesia ini berkati, pemerintah di bangsa ini Tuhan, baik Tuhan yang dari pusat, pemerintahan Tuhan, Bapak Presiden, Wakil, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, Tuhan, camat, sampai pemerintah di desa-desa, desa kami Taufiat Tambu, berkatilah semua pemimpin-pemimpin di bangsa ini Tuhan, beri hikmat, rasa takut akan Tuhan, memerintah negeri ini, keadilan juga untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat di Indonesia ini ya Tuhan. Indonesia diberkati, Indonesia dipulihkan, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan, sampai seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Lewat kami gereja-Mu dipakai jadi alat-Mu untuk kemuliaan bagian bahwa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan di sini, di Taufiat Tambu, di Palu, dimanapun semuanya Tuhan, haleluya. Kami boleh menyaksikan kemuliaan Tuhan, nyatakan jiwa-jiwa dituai dalam pengajaran yang benar, menuju pada satu kesatuan tubuh yang sempurna, siap menyambut kedatangan di awan-awan yang berwahyu, dalam kebahagiaan duduk bersani di tahta-Mu Tuhan, tahta pesta nikahan domba, tahta Firdaus, sampai tahta Yerusalem baru untuk selama-lamanya Tuhan. Terima kasih, Kau sungguh baik, bahwa saat itu selamanya kasih setia-Mu Tuhan melawat kami, menjawab kami, menolong kami, dan sesuatu yang indah dalam setiap hidup kami semua.
Terpujilah Engkau Tuhan, Raja segala raja mempelai pria surga, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Tuhan. Sejarah dengan beristirahat. Nanti season yang kedua Tuhan kuatkan, mampukan semua bertahan sampai season yang terakhir, sampai garis akhir. Benar-benar kami mencapai Tuhan, oh haleluya, di mana daging tidak bersuara, kematian sungguh-sungguh kami alami, kebangkitan dan kemudian bersama dengan Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Engkau sungguh baik, bahwasan Engkau selama kasih setiamu menyertai kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Haleluya. Amin. Istirahat 1 jam, kembali jam 12 untuk sesi yang kedua.